Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Kehidupan seorang mukmin tak pernah lepas dari ujian dan ujian. Demikian pula kehidupan seorang mukmin, ikhwatul Islam, a'azakumullah, pasti dalam hidupnya ia membutuhkan pertolongan, membutuhkan bantuan, membutuhkan rahmat dan kasih sayang, terutama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah telah berjanji kepada hamba-hambanya untuk senantiasa membela mereka, menolong mereka. Maka tentu seorang muslim akan berkata, hasbi Allah, cukuplah Allah dalam hidupku, cukuplah Dia untuk diriku, karena Allah segala-galanya. Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyebutkan hal ini dalam beberapa ayat. Di antaranya Allah berfirman, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah sebagai wakil. Allah juga berfirman, wa kafa billahi syahida, dan cukuplah Allah sebagai saksi. Demikian memang seorang mukmin. Ia mengatakan, qul hasbiyallah, alaihi tawakkaltu wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun. Katakanlah, cukuplah bagiku Allah, cukuplah Dia bagiku, dan kepada Allah lah hendaklah orang-orang yang bertawakal itu tawakal. Maka dari itu, akhi azakumullah, pembahasan kita tentang kalimat hasbiyallah, cukuplah Dia untukku. Dia di sini maksudnya Allah ya, bukan akhwat, bukan. Mungkin kalau ada orang nanya, ya, cukuplah Dia untukku, maksudnya apa Ustaz? Maksudnya cukup satu istri aja? Ya enggak lah, bukan itu maksudnya. Iya. Istri saya pun berkata, cukupkan saya aja untukmu. Iyalah, mudah-mudahan cukup insyaallah. Namun yang saya inginkan dari judul ini adalah bahwa yang mencukupkan kita hanyalah Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberikan kepada kita rezeki, maka cukup bagi kita Allah. Allah yang memberikan kepada kita perlindungan, maka cukup bagi kita Allah. Allah yang memberikan kepada kita berbagai macam kebutuhan, maka cukup bagi kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun orang-orang kafirin, orang-orang non-muslim, atau orang-orang yang membenci Islam, ingin berusaha bermakar menghancurkan Islam, tapi cukup bagi kita Allah sebagai penolong. Itulah kalimat yang merupakan, yang menunjukkan ketakwaan dan tawakal yang sempurna dari seorang hamba kepada Rabb-Nya. Semakin tinggi tawakalnya kepada Allah, semakin ia merasa cukup dengan Allah saja. Semakin tinggi tawakalnya dan semakin ia merasa cukup dengan Allah, maka pada waktu itu ia semakin merasa kebutuhannya hanya kepada Allah. Akhirnya dia gantungkan hidupnya hanya kepada Allah. Maka disitulah dia akan menjadi manusia yang mulia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, kata Rasulullah SAW, inna syarafal mu'min qiyamuhu bil-lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Sesungguhnya, kata Rasulullah, kemuliaan seorang mukmin terletak pada sholat malam. Wa izzahu, dan kemuliaan dan keperkasaan seorang mukmin istighna'u 'anil nas, ketika ia merasa tidak butuh kepada manusia, butuh dia hanya kepada Allah.
Dia gantungkan pengharapannya hanya kepada Allah. Semua ia serahkan kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Maka ini orang yang sempurna tawakalnya kepada Allah. Dan orang-orang seperti inilah yang Rasulullah sebutkan dalam hadisnya akan masuk surga tanpa hisab dan adab. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika mensifati orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan adab, apa kata Rasulullah? Humul ladzina la yastarqun wa la yaktahun wa la yataqayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu mereka orang-orang yang tidak minta diruqyah, tidak berobat dengan cara kai, tidak menganggap sial dengan burung, dan mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Cukuplah bagi kita Allah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal, Ya ayyuhan nabi hasbukallah wa man ittaba'aka minal mu'minin. Wahai nabi, cukup bagimu Allah dan cukup Allah buat orang-orang yang beriman. Iya, cukup bagi kita Allah, ya akhal Islam, azakumullah. Karena dia maha hidup dan hidupnya sempurna. Penjagaan Allah lebih hebat daripada penjagaan siapapun juga. Kekuatan Allah tidak akan ada yang bisa menandinginya. Makanya Rasulullah SAW bersabda kepada seorang sahabat kecil yang bernama Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah? Ya gulam, ihfadillah yahfadka, ihfadillah tajidhu tujahaka, wa idza sta'anta fasta'in billah, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wa'lam anna al-ummata law ijtama'u ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Kata Rasulullah kepada Ibnu Abbas, hai anak, jagalah Allah, niscaya Allah akan jaga kamu. Jagalah Allah, niscaya kamu akan mendapatkan Allah di hadapanmu. Kalau kamu minta, mintalah hanya kepada Allah. Dan bila kamu meminta pertolongan, mintalah pertolongan hanya kepada Allah. Ketahuilah, wahai anak, kalaulah seluruh manusia umat ini bersatu padu untuk memberikan manfaat kepada kamu, mereka tidak akan mampu memberikan manfaat kepada kamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah takdirkan untukmu. Dan apabila mereka semua bersatu padu untuk memberikan bahaya pada dirimu, mereka tidak akan mampu melakukannya kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tuliskan atasmu. Masya Allah. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Kita hidup di zaman yang kita melihat, Masya Allah, bagaimana orang-orang kafirin bersatu padu untuk menghancurkan kaum muslimin. Lihatlah di Suriah sana, kaum muslimin dibunuhi. Lihatlah di Myanmar sana, kaum muslimin dibunuhi. Lihatlah di Rohingya sana, kaum muslimin dibunuhi. Di negeri-negeri Islam, di negeri-negeri yang banyak, kaum muslimin ditindas di atas Islam. Terkadang membuat kita bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah kepada kita ini? Namun seorang muslim cukuplah berkata, hasbiyallah, cukuplah dia untukku, cukuplah Allah saja untuk diriku. Allah sebaik-baiknya penolong.
Wa huwa khairun nasirin. Sebaik-baiknya penolong siapa? Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Wa huwa khairur raziqin. Sebaik-baiknya pemberi rezeki siapa? Allah Azza wa Jalla. Makanya akal Islam, siapa yang merasa tidak cukup dengan Allah, Allah tak akan cukupkan dia. Siapa yang merasa tidak cukup dengan perlindungan Allah, Allah tidak akan lindungi dia. Siapa yang merasa tidak cukup dengan rezeki Allah, Allah jadikan dia akan selalu merasa miskin. Mungkin dia akan menjadi orang termiskin di dunia. Kalau kata Hamdan ATT mah orang termiskin di dunia apa? Siapa itu? Itu orang yang tidak mencukupkan dirinya dengan Allah. Padahal Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki ya akal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ikhwatul iman, azakumullah wa iyyakum. Kita menghadapi berbagai macam ujian dan cobaan dalam kehidupan. Pernahkah ketika kita dihadapkan pada ujian yang berat, kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, kita serahkan kepada Allah sambil kita berusaha, sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun terkadang ya, di saat-saat seperti itu seringkali syaitan datang kepada diri kita dan membuat kita akhirnya kurang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, saya udah berdoa sama Engkau ya Allah, sudah bertahun-tahun, tapi kok kenapa nggak dikabulin ya Allah? Jangan-jangan Allah sudah tidak peduli lagi sama saya. Ya Allah, ya Allah, sudah setahun lebih saya berdoa kepada Engkau, tapi kenapa pengabulan doamu tidak pula datang kepadaku ya Allah? Dahulu sekitar 10 tahun yang lalu atau kurang, ada seorang ibu-ibu ya datang setelah sholat Isya. Saya keluar masjid, tiba-tiba ada orang yang memanggil di belakang. Ustaz, saya lihat ternyata seorang ibu. Saya bilang ke si ibu itu, kenapa Bu? Ada apa Bu? Kata ibu itu, Ustaz, Allah itu ada nggak sih? Saya merasa terkejut dengan pertanyaan itu, Pak. Allah itu ada apa tidak? Saya tanya kepada dia, kenapa? Saya sudah 16 tahun namanya diberikan sakit. Saya sudah berobat sana sini, saya sudah berdoa sana sini. Ternyata kenapa Allah tidak angkat juga sakit saya? Sebetulnya Allah ada nggak sih Ustaz? Masya Allah. Inilah ya akhi, musibah itu rupanya bukan hanya merusak ya dunia dia, tapi juga merusak keimanan dia. Kenapa? Dia kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalaulah dia yakin bahwa Allah cukup bagi dia, Allah Subhanahu wa taala, cukup bagi dia Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan memberikan pertolongan kepada dia cepat atau lambat. Namun masalahnya Pak, suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah seringkali membayangi keimanan kita. Berburuk sangka kepada Allah seringkali menyebabkan kita tidak percaya lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mencari alternatif yang lain. Datang ke dukun, datang ke orang pintar, paranormal. Kenapa? Karena dia sudah merasa tidak percaya kepada Allah, tidak lagi mengatakan cukup bagi saya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka dari itu ya akhi, ucapan kata-kata ini, hasbi Allah, cukup bagi saya Allah, cukuplah dia untukku. Ini kata-kata yang luar biasa.
yang apabila diucapkan oleh seorang hamba, pasti Allah akan berikan kepada dia jalan keluar yang terbaik. Bahkan Nabi Ibrahim saja ketika dilemparkan ke dalam api, apa ucapan Nabi Ibrahim? Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah bagiku Allah, dan dia sebaik-baiknya wakil untukku. Maka Allah pun berfirman kepada api, Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah dingin dan keselamatan untuk Ibrahim. Kenapa? Karena Ibrahim hanya menyerahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Iya. Akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Ucapan hasbi Allah memberikan ketegaran dan kekokohan keimanan dalam hati kita. Seorang mukmin yakin pertolongan Allah tidak akan ada yang bisa menolak bila Allah telah menolong seorang hamba. Ketika dia melihat rintangan begitu berat dalam dakwah, berbagai macam usaha dan makar yang dilakukan oleh musuh-musuh dakwah, berusaha untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, dia yakin Allah Subhanahu wa taala pasti membela agama ini. Allah Subhanahu wa taala pasti menolong agamanya. Sehebat apapun dan sekuat apapun, dia tidak akan mampu melawan Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Lihat Abrahah dengan kecongkakannya, datang dengan membawa pasukan gajah-gajah yang sangat besar. Pasukan Quraisy tidak mampu untuk melawan pasukan Abrahah. Kemudian ketika Abrahah dengan congkaknya datang ke kota Mekah, datang Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Lalu kemudian Abdul Muttalib berkata, aku datang kemari bukan untuk memerangi engkau, karena kami tidak akan mampu melawan pasukanmu. Aku hanya minta unta-untaku yang diambil oleh sebagian pasukan itu. Adapun Ka'bah, cukuplah bagi dia, bagi pemiliknya, cukuplah pemiliknya yang akan menjaganya, kata Abdul Muttalib. Fa inna lahu rabban yahmi, karena Ka'bah itu punya pemilik yang akan membelanya. Kemudian akhal Islam, terjadilah yang terjadi yang Allah kisahkan dalam surat Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Allah kirimkan burung ababil, ya, burung yang berbondong-bondong membawa apa? Batu dari api neraka. Memang cukup bagi kita Allah. Allah yang mencukupkan mereka. Maka Allah hancurkan pasukan Abrahah sehancur-hancurnya. Luar biasa. Akal Islam, azakumullah. Itulah dia Nabi Musa alaihissalam. Ketika dikejar oleh Fir'aun, terus dikejar dan dikejar, akhirnya terdesak. Di hadapannya laut yang membentang, sementara di belakangnya pasukan Fir'aun yang telah mengejar. Sementara Bani Israel kebingungan. Namun subhanallah, Nabi Musa yakin Allah sebagai penolong dia. Yakin. Nabi Musa mengatakan tidak mungkin Allah tidak membela kita. Pasti Allah akan membela kita. Cukuplah dia untuk kita. Maka ternyata Allah pun memberikan wahyu kepada Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu hai Musa ke laut. Dipukulkan oleh Nabi Musa, maka terbelahlah laut itu menjadi dua. Yang membelahnya tentu Allah, bukan tongkat Nabi Musa. Maka kemudian Allah pun selamatkan Nabi Musa dan Bani Israel. Cukuplah bagi kita Allah. Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, ya akhal Islam. Pertolongan Allah
seringkali datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Masya Allah, akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Namun ingat, apabila kita berkata hasbi Allah, cukup bagiku Allah, syarat kita apa? Syarat kita pun harus membela Allah. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, Allah akan tolong kamu dan Allah akan kokohkan kaki-kaki kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Ketika kita ingin membela agama Allah, selalu saja ada penghalang-penghalangnya, rintangan-rintangannya, orang-orang yang berusaha untuk menghalangi manusia dari jalan Allah. Tapi ketika kita sungguh-sungguh membela agama Allah, Allah pasti bela kita. Allah pasti bela kita. Yang kedua, syaratnya akhi takwa. Yang ketiga, syaratnya akhi sabar. Sebab terkadang pertolongan Allah tidak datang secepat itu, akhi. Pertolongan Allah tidak sekonyong-konyong datang langsung ketika kita minta, ya Allah tolong saya. Terkadang Allah tolong setelah beberapa waktu, Pak. Maka butuh kepada dua perkara. Apa itu? Terus bertakwa. Yang kedua, bersabar. Makanya Allah menyebutkan dalam Al-Quran apa? Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Innallaha bima ya'maluna muhit. Jika kalian bersabar dan terus bertakwa, maka tidak akan membahayakan kalian tipu daya orang-orang kafir itu. Tidak akan berbahaya. Wa in kana makruhum litazula minhul jibal. Walaupun tipu daya mereka bisa menghancurkan gunung, tapi bila kita ya akhwat Islam hadapi mereka dengan kesabaran dan takwa, itu semua menjadi kecil di depan tipu daya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ingat, Allah pun lebih kuat makarnya. Allah berfirman, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka bermakar, Allah pun bermakar, dan Allah sebaik-baiknya pemberi makar. Tidakkah kita merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala ya akhi? Azakumullah wa iyyakum. Ini modal kita untuk mengucapkan hasbiyallah. Aku cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala. Yaitu yang pertama yang sudah saya sebutkan tadi, menolong agama Allah. Yang kedua, takwa. Yang ketiga, sabar. Inilah kunci bagi orang yang mengatakan hasbiyallah. Allah akan tolong ia, Allah akan bela ia, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullah. Allah berfirman, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada dia jalan keluar, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari arah yang tidak disangka-sangka. Bayangkan. Terkadang akhi, hasbi Allah, seseorang itu lemah di hatinya. Ketika ia kerja di bank misalnya, tahu haram nih kerjaannya. Dia tahu makan riba itu berat dosanya. 1 dirham riba, kata Rasulullah, sama dengan 36 kali berzina. Dia tahu, tapi seringkali dia berkata, aduh, kalau saya keluar, saya ngasih makan anak dan istri pakai apa? Saya bingung. Kalaulah dia mengatakan cukup bagiku Allah,
Dan Allah sebaik-baiknya pemberi rezeki saya. Dia tidak akan khawatir insyaallah, Pak. Kalau dia yakin Allah satu-satunya pemberi rezeki pada dia, kenapa harus takut? Bukankah Rasulullah SAW bersabda, "Lan tamuta nafsun hatta yastawfi rizqa." Jiwa tidak akan meninggal sampai rezekinya sempurna. Kalau rezekinya sempurna, meninggal. Jadi buat apa dia harus takut dengan adanya dia tidak akan dapat rezeki ataupun yang lainnya. Cukup akhi, Allah yang memberikan rezeki kamu. Jangan kamu takut dengan masalah rezeki ya akhi. Allah yang akan menanggung insyaallah. Kalau tujuan kita memang untuk betul-betul karena Allah. Kata Rasulullah SAW, "Man taraka syai'an lillah." Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awwadallahu khairum min. Allah akan gantikan dengan yang lebih baik dari itu. Insyaallah diganti dengan yang lebih baik. Cukup bagi Allah saja. Bagi kamu Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Akhul Islam azakumullah wa iyyakum. Orang yang kurang hasbiyallahnya, terkadang mencari keridhaan Allah pun kurang. Sehingga dia menginginkan keridhaan manusia. Dia menginginkan pujian manusia. Seakan-akan tidak cukup dengan keridhaan Allah. Sehingga kita butuh kepada keridhaan manusia. La ilaha illallah. Banyak orang akhi, ketika beribadah, beramal saleh, ternyata ia mengharapkan keridhaan manusia. Ketika ia ceramah, mengharapkan keridhaan manusia. Padahal kata Rasulullah SAW, "Man ardallah bisaqatin nas." Barang siapa yang meridhokan Allah walaupun manusia murka kepada dia, kafallahu mu'natan nas. Allah akan cukupkan ia dari manusia. Wa man ardon nas bisakhatillah. Tapi siapa yang mencari keridhaan manusia walaupun Allah murka kepada dia, wakalahu Allahu ilan nas. Allah akan wakilkan ia kepada manusia. Allah akan serahkan ia kepada manusia. Allah tidak akan tolong dia. Allah tidak akan bela dia. Akhi, tidakkah cukup keridhaan Allah untuk kita sehingga kita mengharapkan keridhaan manusia, sehingga kita mengharapkan keridhaan mertua, kita mengharapkan pujian manusia? La wallah, cukup pujian Allah saja buat saya. Saya tidak butuh pujian manusia. Cukup ridha Allah saja buat saya. Saya tidak butuh ridha manusia. Manusia ridha, manusia enggak ridha, terserah. Yang penting Allah ridha kepada saya. Ini orang yang sempurna hasbiyallahnya. Cukup dia saja untukku. Cukup keridhaan Allah untuk saya ya akhul Islam azakumullah. Maka orang yang mengatakan cukup Allah untukku, maka dia pasti akan mentauhidkan Allah dengan sebenar-benarnya tauhid. Ikhwat Islam azakumullah ya. Cukup Allah sebagai Tuhanku, karena dia Rabbul Alamin, pencipta alam semesta, pemberi rezeki manusia. La Rabba siwa. Aku tidak butuh kepada Rabb selain Allah. Cukuplah Allah untukku. Itulah akhi kalimat la ilaha illallah, yang mengatakan tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah. Cukup bagi saya Allah saja sudah. Makanya kata Rasulullah SAW, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya sallallahu alaihi wasallam." Akan merasakan manisnya iman siapa? Orang yang ridho Allah sebagai Rabbnya, Muhammad sebagai nabinya, dan Islam sebagai agamanya. Cukup Allah sebagai Rabb saya.
Saya tidak butuh Rabb selain Allah. Saya tidak butuh sesembahan selain Allah. Ya akhal Islam azakumullah. Subhanallah. Bahkan Rasulullah SAW sabda, man qala, siapa yang mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wajabat lahul jannah. Siapa yang mengatakan aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, Muhammad sebagai nabiku, maka ia wajib masuk surga, kata Rasulullah SAW. Wajib masuk surga. Kita tidak membutuhkan ya akhi Tuhan-Tuhan selain Allah, karena itu semuanya lemah. Kita tidak membutuhkan akhi Rabb selain Allah, karena mereka makhluk yang diciptakan. Cukup bagi saya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Subhanallah ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka orang yang betul-betul sempurna, hasbi Allah, cukup bagiku Allah, hidupnya itu tentram, tenang. Dia tidak akan merasakan kegelisahan, kegundahan yang berlebihan, karena ia tak yakin cukuplah bagi saya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Akhal Islam azakumullah. Dan itu juga merupakan kalimat daripada ucapan seseorang yang mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Kata Rasulullah SAW, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada kanzin min kunuzil jannah, harta karun surga. Apa itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah, la haula wala quwwata illa billah. Cukuplah Allah saja untukku. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan izin Allah. Masya Allah, ikhwatul Islam azakumullah. Di saat antum sedih, antum cukupkan Allah sebagai pelipur lara antum. Antum tidak butuh kepada hiburan-hiburan kecuali dengan menikmati firman-firman-Nya. Cukup bagi saya Allah. Orang yang mengatakan hasbi Allah, cukup bagi saya Allah, dia akan cukupkan dengan Al-Quran dan hadis. Naam, cukuplah ya akhi Al-Quran sebagai pelipur lara saya. Cukuplah Al-Quran sebagai penghibur kesedihan saya. Sebagai Al-Quran sebagai lentera dalam hidup saya. Subhanallah ikhwatul Islam azakumullah. Maka siapa yang tidak merasa cukup dengan firman-firman Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, lalu dia mencari petunjuk selain Al-Quran dan hadis Nabi SAW, pasti dia sesat dan tersesat jalannya. Islam azakumullah wa iyyakum. Makanya Allah berfirman, awalam yakfihim anna anzalna alaihim kitaba. Apakah tidak mencukupi mereka bahwa kami telah turunkan kepada mereka kitab suci Al-Quran ini? Tidak cukup dengan Al-Quran? Apakah tidak cukup dengan wahyu Allah? Sehingga kita harus mengambil pendapat Aristoteles, Plato, dan yang lainnya dari pendapat-pendapat manusia? Lah, cukup bagi kita Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ya akhul Islam azakumullah. Pernah tidak ketika kita sedih, kita cukupkan Al-Quran sebagai pelibur, ya penghibur diri kita, atau kita ambil yang lainnya, dengerin dangdutan, rock and roll? Nah, makanya Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, anta ja'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa husni wa dhahaba hammi. Ya Allah, jadikan Al-Quran ini sebagai air yang menyejukkan hatiku, cahaya di dadaku, penghibur kesedihanku, dan
penghilang kegalauanku. Antum galau, cukup Allah buat antum. Nggak usah lapor ke status, mas. Ada apa galau dilaporin di status Facebook ataupun yang lainnya? Antum sakit, cukuplah Allah untukmu. Nggak usah antum mengeluh ke orang-orang, saya sedang sakit. Ingat akhi, sakit itu dari Allah dan itu perbuatan Allah. Ada apa antum mengadukan perbuatan Allah kepada makhluk Allah? Ada apa antum mengadukan Allah yang memberikan kesembuhan kepada makhluk yang tidak bisa memberikan kesembuhan? Apa antum tidak cukup dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah sehingga antum harus mengeluhkan semua keluh kesah antum kepada manusia? La wallah, orang yang mengatakan cukup bagiku Allah akan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, innama ashku bathi wa husni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya berkeluh kesah dan mengadukan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala saja, karena ia hanya mencukupkan Allah dalam hidupnya. Cukup bagi saya Allah. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Lihatlah Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Di saat ia lari dari Mesir karena takut ia dibunuh oleh Fir'aun, beliau pun berjalan dan terus berjalan. Sampailah di sebuah negeri namanya Madian, negerinya Nabi Yakub alaihissalatu wassalam, Nabi Syuaib. Kemudian Nabi Musa melihat sekerumunan orang-orang sedang mengambil air. Sementara Nabi Musa melihat dua wanita tidak bisa mengambil air. Mereka menunggu para laki-laki selesai dulu. Kemudian Nabi Musa pun menawarkan pertolongan dan mengambilkan air-air dengan ember-embernya. Setelah itu Nabi Musa pun duduklah ia di bawah sebuah pohon dan berkata, Rabbi inni lima anzalta min ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku fakir kepada apa yang engkau turunkan dari kebaikan. Maksudnya, kata ayat tafsir, Nabi Musa mengeluhkan rasa laparnya. Nabi Musa lapar, nggak ada makanan. Maka Nabi Musa berkata, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, aku butuh kepada kebaikan yang kau turunkan kepadaku. Lapar saja Nabi Musa berdoa kepada Allah, sambil tentunya berusaha Islam azakumullah. Ternyata Allah pun mengabulkan doanya. Tiba-tiba datanglah anak dari salah satu dari dua wanita yang ditolong tersebut. Yang kemudian apa? Akhirnya Nabi Musa pun ditawarkan salah satu dari anaknya. Luar biasa. Lihatlah bagaimana penderitaan Maryam. Maryam, wanita yang sangat luar biasa. Bahkan Rasulullah mengatakan sebaik-baiknya wanita di dunia itu Maryam. Allah uji. Ternyata Maryam harus hamil tanpa ada laki-laki yang menghamilinya. Dia harus menahan rasa malu di hadapan kaumnya. Belum lagi sakitnya melahirkan. Di saat ia hendak melahirkan, tidak ada orang yang membantunya. Tapi Maryam yakin Allah sebagai penolongnya. Maryam, ya, serahkan semuanya kepada Allah. Maka Allah pun berfirman kepada Maryam, ya, wa huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Goyangkan pohon kurma itu kepadamu, niscaya pohon itu akan menjatuhkan rutab yang masih sangat basah. Maka Allah pun turunkan rutab itu dan Allah bantu persalinannya dengan diperintahkan malaikatnya. Namun Maryam ketika hendak pulang ke kaumnya bingung.
Pasti mereka akan mencela Maryam dan menuduh berzina. Namun Allah mengatakan, wahai Maryam, apabila kamu ditanya oleh kaummu, ya, katakan bahwa kamu berkuasa untuk tidak bicara. Ketika Maryam datang ke kaumnya merasa terkejut. Hai Maryam, bayi siapa ini? Kamu pelacur. Maryam hanya berisyarat kepada siapa? Kepada bayi tersebut. Namun sesuatu yang luar biasa terjadi. Bayi itu bisa bicara. Dia mengatakan, inni abdullah, atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Aku adalah hamba Allah yang akan Allah berikan kepadaku kitab, dan Allah akan jadikan aku sebagai seorang nabi. Masya Allah, pertolongan Allah luar biasa. Itulah ya akhi, azakumullah. Lihat bagaimana Nabi Ibrahim meninggalkan istrinya yang tercinta yang bernama Hajar di sebuah padang pasir yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada makanan, tidak ada. Kemudian Nabi Ibrahim pun pergi, sementara Hajar berkata, hai Ibrahim, apakah engkau meninggalkan aku di tempat yang tidak ada makanan, tidak ada sama sekali pepohonan, tumbuhan, air pun tidak ada? Nabi Ibrahim tidak menengok. Siti Hajar pun berkata, hai Ibrahim, apakah ini dengan sudah perintah Rabbmu? Kata Nabi Ibrahim, iya. Apa kata Hajar? Kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan aku. Cukup ya Allah dalam hidupku. Ternyata apa? Allah berikan kepada Hajar rezeki-rezeki yang luar biasa. Masya Allah, akal Islam, azakumullah ya. Itulah ya akhi, azakumullah, kita sebagai seorang muslim harus yakin ya akhi, Allah satu-satunya Rabb kita, Allah satu-satunya pemberi rezeki kita, Allah satu-satunya penolong kita. Kita tidak butuh selain Allah, cukup Allah saja sudah. Akal Islam, azakumullah. Lalu bagaimana akhi supaya kita betul-betul kuat hasbi Allah kita kepada Allah Subhanahu. Ini yang kita inginkan. Yang pertama, kenalilah Allah lebih dekat. Kenalilah Allah lebih dekat. Semakin Anda kenal kepada Allah, semakin kuat tawakal Anda kepada Allah insyaallah. Makanya akhi, para ulama mengatakan kebutuhan seorang hamba untuk mengenal penciptanya, kebutuhan seorang hamba untuk mengenal Allah melebihi kebutuhan dia kepada makanan dan minumannya. Iya, antum butuh makanan dan minum tidak? Butuh. Tapi ingat, mengenal Allah lebih kita butuhkan dalam hidup kita. Karena mengenal Allah untuk hidupnya hati, sedangkan makan dan minuman untuk kehidupan badan, dan kehidupan hati lebih agung daripada kehidupan badan. Akhir Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya ya akhi, ya, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an selalu memperkenalkan dirinya, siapa dirinya itu. Baca oleh antum ayat kursi, Allah memperkenalkan dirinya, siapa dirinya. Allah berfirman, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wala ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Tuh lihat, Allah sedang memperkenalkan dirinya, siapa dirinya itu. Baca oleh antum surat Al-Ikhlas.
Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tuh lihat, Allah sedang memperkenalkan dirinya dalam surat Al-Ikhlas. Baca oleh antum akhir daripada surat Al-Hasyr, antum akan dapatkan Allah memperkenalkan dirinya siapa. Kenali Allah, akhi. Kenali Allah. Kenali Allah dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Lihat oleh antum ciptaan-ciptaannya itu luar biasa. Bumi yang kita pijak ini bagaimana besarnya. Subhanallah. Ternyata bumi yang kita pijak ini sangat kecil dibandingkan dengan langit. Langit yang 7 dan bumi yang 7 lapis dibandingkan dengan kursi Allah, kecil. Kata Rasulullah, tidaklah 7 langit 7 bumi dibandingkan dengan kursi Allah kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang, sangat kecil. Dan tidaklah kursi Allah dibandingkan dengan arasy, di mana Allah bersemayam di atas arasy-Nya, kecuali seperti cincin dibandingkan dengan tanah lapang. Bagaimana besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu ajal wa a'azzu ajal. Allah lebih besar dari itu semuanya, ya akhal Islam, azakumullah ya. Lihatlah ya akhi, bagaimana Allah menciptakan gunung-gunung, bagaimana Allah menciptakan angin yang berhembus, bagaimana Allah menciptakan matahari yang bersinar, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan itu semua dengan kekuatan dan ilmu. Kalau Allah mampu untuk menciptakan semua itu, bagi Allah untuk menolong kamu mudah dan sangat mudah sekali. Akhul Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah inilah ya akhi, azakumullah. Yang pertama, agar kita kuat hasbiyallahnya, yang selalu mengatakan cukuplah bagiku Allah, cukuplah bagiku Allah. Kita harus kenal siapa Allah. Iya. Jangan sampai akhi, kita ini kenal Allah hanya sebatas Allah pencipta saya saja, tidak. Tapi juga kita harus yakin Allah satu-satunya sesembahan saya, yang saya serahkan tawakal saya kepada Dia, yang selalu saya berdoa hanya kepada Dia. Cinta dan benci saya karena Dia. Harapan saya gantungkan kepada Dia. Rasa takut saya yang paling besar hanya kepada Dia. Masya Allah. Ini akhi, yang pertama ma'rifatullah, mengenal Allah. Yang kedua, tadabbur ayatihi, mentadaburi ayat-ayatnya. Karena itu memberikan kekuatan jiwa, akhi. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mentadaburi ayat-ayatnya. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Qur'an am 'ala qulubin aqfalha?" Tidakkah mereka mentadaburi Al-Qur'an atau hati mereka sudah terkunci mati? Orang yang tidak mau mentadaburi Al-Qur'an itu tanda hatinya sudah terkunci, ya. Coba kalau kita tadabburi ayat-ayat Al-Quran, satu per ayat demi ayat, luar biasa, antum akan semakin yakin kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Iya Allah. Makanya benar apabila Al-Quran disebut sebagai syifa, obat yang ada dalam hati. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin." Wahai manusia, telah datang kepada kamu peringatan dari Rabb kamu dan sebagai penyembuh terhadap apa yang ada di hati kamu, dan sebagai hidayah dan rahmat untuk orang-orang yang beriman. Masya Allah. Bayangkan Al-Quran itu penyembuh. Maka tadabburi ayat-ayat Allah, pelajari ayat-ayat Allah, fahami ayat-ayat Allah,
Anda akan yakin kepada Allah. Penyakit-penyakit hati kita akan hilang biiznillah, insyaallah. Makanya Rasulullah SAW selalu menganjurkan umatnya untuk apa? Membaca Al-Quran. Beliau mengatakan, man qara'a 10 ayatin fi lailah, siapa yang membaca 10 ayat saja dalam satu malam, Allah tidak akan tulisnya sebagai orang yang lalai. Dan siapa yang membaca dalam satu malam 50 ayat, ia akan ditulis sebagai orang-orang yang tunduk. Dan siapa yang membaca dalam satu malam 200 ayat, maka akan diberikan pahala yang melimpah ruah, kata Rasulullah SAW. Lihat, Rasulullah menganjurkan kita ini jangan sampai hidup kita, Pak, hari-hari kita jangan sampai lepas dari membaca Al-Quran. Baca Al-Quran dan baca Al-Quran, baik dalam sholat maupun di luar sholat. Selalu kita membaca Al-Quran Karim. Islam. Makanya, orang yang hatinya gersang dari Al-Quran, hatinya pasti tidak akan mendapatkan obat yang sesungguhnya dalam kehidupan dia. Abadan ya Islam. Kemudian yang ketiga, agar kuat hasbi Allah kita kepada Allah, lihatlah bagaimana kisah-kisah orang-orang saleh sebelum kita, kisah-kisah para nabi yang Allah bela mereka, kisah-kisah para wali yang Allah hormati mereka dan muliakan mereka dengan pertolongannya, dan bagaimana tawakal mereka yang sangat luar biasa. Bacalah bagaimana Nabi Ibrahim kisahnya ketika dibakar dengan api. Bacalah oleh antum bagaimana Nabi Musa dengan Fir'aun. Bacalah oleh antum kisah-kisah yang itu insya Allah memberikan keyakinan bahwasanya Allah satu-satunya penolong kita dan pembela kita, ya apa Islam azakumullah. Maka dengan hal-hal seperti ini, insya Allah kita akan yakin bahwa Allah satu-satunya zat yang hendaknya kita sembah saja. Cukuplah Dia untukku, cukuplah Allah bagi saya, bagi hidup saya. Kapan ya seseorang berkurang hasbi Allahnya? Ini perkara yang harus dihindari. Kenapa seseorang bisa tidak percaya kepada Allah? Seakan-akan dia kurang merasa cukup dengan pertolongan Allah. Iya, yang pertama, karena kurangnya ia mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika ia kurang mengenal Allah, dia tidak kenal siapa Allah. Akhirnya dia pun mencari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, karena di hatinya ada pengagungan kepada selain Allah. Ketika hatinya mengagungkan selain Allah, dia akan kurang hasbi Allahnya. Kurang ia mengatakan cukup bagiku Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan rahasia kenapa ketika kita sholat itu disyariatkan membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kalau kita sholat, kita ucapkan Allahu Akbar. Apa rahasianya? Kata Ibnu Qayyim, faman kana Allah fi qalbi akbar min kulli syai'. Siapa yang Allah lebih besar di hatinya dari segala sesuatu, khasyat jawarihuhu, pasti akan khusyuk sholatnya. Jadi kata Ibnu Qayyim ya, kunci khusyuk itu ada pada ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah yang paling besar, itu ternyata kunci khusyuk, Pak. Makanya Ibnu Qudamah dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin ketika menyebutkan tentang bagaimana tata cara khusyuk, beliau mengatakan yang ketiga, kata beliau, untuk agar kita bisa khusyuk di dalam sholat kita apa? Yaitu an yu'azzimal qalbullah. Hati itu hendaklah mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi ketika hati tidak membesarkan Allah, ada sesuatu yang lebih besar di hatinya daripada Allah, dia tidak akan bisa khusyuk, Pak. Nggak bakal bisa khusyuk. Nah, demikian pula orang yang tidak mengagungkan Allah di hatinya, bagaimana dia akan mencukupkan Allah dalam hidupnya? Nggak mungkin. Dia akan serahkan hidupnya kepada manusia, kepada bosnya, kepada pemimpinnya, kepada pekerjaannya, sehingga akhirnya pun kurang lagi percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akibat apa? Karena ia mengagungkan selain Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Kurang pengagungan dia kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Maka ketahuilah akhi, hasbiyallah, cukup bagiku Allah. Cukuplah dia untukku, adalah ucapan yang sangat agung sekali. Sudah saya sebutkan dari di awal, yang menunjukkan akan kekuatan keyakinan dia kepada Allah, yang menunjukkan akan kekuatan tauhid dia kepada Allah, yang menunjukkan rasa cinta dia kepada Allah yang luar biasa, rasa takut dia kepada Allah luar biasa, yang menunjukkan bahwa dia memang betul-betul menggantungkan harapan dia kepada Allah saja. Subhanallah, betapa indahnya ucapan ini. Qul hasbiyallah, katakan cukup bagiku Allah. Wa alaihi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hendaklah kepada Allah saja orang-orang yang bertawakal itu bertawakal. Semoga ya akhi, kita termasuk orang-orang yang mencukupkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala, senantiasa menggantungkan pengharapan kita kepada Allah, senantiasa cinta dan benci kita karena Allah. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan keyakinan, sehingga keyakinan itu akhi memberikan kekeringanan dalam menghadapi musibah demi musibah. Ya, Allahu a'lam. Semoga yang saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini bermanfaat